Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat utama dan sangat mulia. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, ilmu adalah sumber kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menganugerahkan untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya memahami ilmu agama. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat dalam mendapatkan ilmu. Hendaknya bagi kita semuanya untuk mencurahkan tenaga kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan memohonlah engkau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dua kunci agar kita mendapatkan ilmu. Yang pertama yaitu hendaknya bagi kita untuk bersemangat. Karena semangat ini adalah motor penggerak bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hendaknya bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan kita semuanya, yang memudahkan urusan kita, yang menganugerahkan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidani ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal,
dan amal yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang sangat penting adalah hendaknya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan adab, dengan akhlak. Oleh karenanya wajib bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan adab-adab ketika mendapatkan ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya meraih ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka penuntut ilmu adalah manusia yang paling utama untuk berakhlak mulia. Kata Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ini buku 2 jilid tentang adab-adab para penuntut ilmu hadis. Di awalnya beliau mengatakan hendaknya penuntut ilmu lebih memperhatikan akhlak dan adabnya daripada masyarakat biasa. Kenapa demikian? Karena dia sering membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, dan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering disampaikan tentang akhlak, adab, maka penuntut ilmu lebih utama dan lebih layak, harus dalam garda terdepan dalam mempraktekkan ilmu yang dia pelajari. Jangan sampai kita ngaji ilmu agama, jangan sampai kita belajar ilmu agama, tapi ternyata kita tidak menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Di antara adab yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah yang pertama, hendaknya bagi dia untuk meluruskan niatnya. Karena niat adalah pondasi semua amal ibadah. Tanpa niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya ibadah kita dalam menuntut ilmu. Syekh Hafidh Hakami dalam Manzumah Mimiyahnya, beliau pernah mengatakan, wan niyata ij'al liwajhillahi khalisatan, innal bina'a bidunil asli lam yakumi. Dan jadikanlah niatmu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya suatu bangunan itu tidak ada artinya jika tidak ada pondasinya. Artinya kalau pondasinya lemah, maka tidak ada artinya sebuah bangunan tersebut, akan gampang roboh. Begitu juga menuntut ilmu ini, kalau tidak dibangun di atas niat yang sahih, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya. Karena semua ibadah, syarat diterima amal ibadah itu adalah niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun amalan yang lain yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Bagi yang niatnya lurus. Niatnya baik. Bukan orang-orang yang menuntut ilmu agar bermegah-megahan di hadapan para ulama, sombong di hadapan para ulama. Bukan orang yang menuntut ilmu supaya disanjung, dipuji oleh masyarakatnya, sehingga dipanggil ustadz, kiai, habib,
atau yang lainnya, tidak. Ya, atau menuntut ilmu untuk mendapatkan jabatan, harta, dan niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ya, memberikan peringatan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya, ya, seorang menuntut ilmu tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu agama ini harus ikhlas. Tapi ternyata dia tidak menuntut ilmu kecuali karena mendapatkan, ya, dunia, harta, jabatan, dan sebagainya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak akan meraih, ya, bau surga besok pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya meluruskan niatnya. Dan ini butuh perjuangan, butuh keseriusan, bukan perkara yang mudah. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyat. Tidak ada suatu amal pun yang lebih susah, lebih berat bagi saya, ya, daripada menata niat. Ya, sebagian ulama pernah mengatakan tidak ada yang lebih berat daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Ya, ada kesombongan, ada riya, ada ujub. Ya, maka seorang penuntut ilmu hendaknya bagi dia untuk meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab penuntut ilmu adalah hendaknya bagi dia untuk tawadhu, merendah. Jangan sombong. Ya. Orang yang mempelajari ilmu, dia harus merendah. Semakin dia menuntut ilmu agama, semakin dia, ya, merendah. Bukan semakin sombong. Semakin dia sadar bahwa ilmu yang dia miliki masih dikit. Ya, semakin orang mendalami ilmu, dia akan semakin merasa bahwa dirinya masih bodoh. Sebagian ulama pernah mengatakan, al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala syibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, maka dia akan sombong. Ini biasanya yang awal pertama-pertama dia akan sombong. Wa man dakhala sibras tsani tawadha. Ya, tapi kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, maka dia akan tawadhu. Yakni semakin dia belajar ilmu agama, dia akan tawadhu. Wa man dakhala sibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, maka dia akan menyadari bahwa dirinya itu masih bodoh. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, ya, untuk tawadhu dan menghindari dari sombong. Ya, karena orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilmu mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu 2 orang. Orang yang pemalu, ya, malu dalam menuntut ilmu gitu ya. Dan yang kedua adalah orang yang sombong. Ya, sombong untuk menuntut ilmu. Dia merasa bahwa dirinya sudah hebat, ya, dia merasa dengan hartanya, dengan jabatannya sehingga tidak butuh kepada ilmu, ya. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Semestinya hendaknya bagi kita untuk semakin menuntut ilmu agama, semakin kita ini tawadhu. Man tawadhu alillah rafa'ahu. Ya, barang siapa yang tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Adapun orang-orang yang sombong, ya,
maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmunya tidak bermanfaat. Dan ini perlu diwaspadai. Sebagian orang ketika memiliki sedikit ilmu, dia sudah sombong. Ini berbahaya. Ya, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu kadang bisa bikin sombong, sebagaimana harta bisa bikin sombong. Maka camkan baik-baik wahai para penuntut ilmu. Jangan sampai ya ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadikan kita malah semakin sombong. Ya. Dan di antara adab para penuntut ilmu, hendaknya bagi dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu adalah yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Kafa bi khasyatillahi ilma." Cukuplah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Demikian juga kata Imam Ahmad, "Aslul ilmi khasyatullah." Pokoknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita belajar itu adalah supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar kita takut kepada Allah, agar kita melaksanakan perintah-perintahnya, agar kita menjauhi larangan-larangannya. Ya, adapun apabila kita menuntut ilmu, ya, tapi menjadikan kita lalai dari Allah, ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu kita nggak bermanfaat. Naudzubillah. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, bukan sembarangan ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, setiap ilmu yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin meningkatkan ketakwaanmu, keimananmu, maka berarti ilmumu ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu. Ya. Nah, dan di antara adab dalam menuntut ilmu adalah hendaknya bagi kita menuntut ilmu itu bertahap. Jadi butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kata Musa tatkala belajar kepada Khidir, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka kunci menuntut ilmu itu butuh kesabaran, butuh waktu lama, bertahap. Ya, nggak bisa langsung instan gitu, sehari dua hari langsung mendapatkan semua ilmu, tidak. Kata Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, beliau mengatakan, man talabal ilma jumlatan fata anhu jumlah. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus akan hilang sekaligus. Ya, ilmu ini diraih dengan ketekunan, ketelatenan, kesabaran, sedikit demi sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukan suatu amalan itu telaten. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu idza amila ar-rajul ayyutkinahu. Ya. Allah itu senang kalau ada seorang yang melakukan suatu amalan dia tekun. Ya, sabar, telaten, profesional. Itu senang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda, ahabbul a'mali inallah adwamuha wa inqal. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang
ya, terus continue walaupun dikit. Ya, sedikit-sedikit baca kitab, walaupun yang penting telaten sedikit demi sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang belajar ilmu agama cuma setahun sekali misalkan, atau sebulan cuma sekali. Mendingan dia sedikit-sedikit tapi rutin. Ya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ya, mulailah yang paling penting terlebih dahulu. Ya, masalah akidah, tauhid, masalah bagaimana kita beribadah, fikih ya, supaya sholat kita benar, supaya puasa kita benar, zakat kita, haji kita, ya, muamalah kita, jual beli kita supaya benar, pernikahan kita supaya benar. Ini berarti perlu belajar. Demikian juga tentang akhlak, supaya akhlak kita baik, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada suami atau istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga. Ya, ini perlu kita pelajari agar muamalah kita benar. Ya. Jadi ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, maka termasuk kesalahan orang itu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, orang baru menuntut ilmu tapi dia sudah bahasnya masalah-masalah besar. Padahal ya, baca kitab aja belum bisa. Sudah membahas debat masalah-masalah yang besar. Ya. Atau dia membaca kitab-kitab yang udah berat. Ini berbahaya. Sebagian ulama pernah mengatakan ta'amul kibar sumun lisighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Artinya belum waktunya, dosisnya belum. Anak baru lahir nggak mungkin langsung makan pentol, makan nasi gitu ya, lontong, enggak. Ada tahapan-tahapannya. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ada tahapan-tahapannya. Ya, maka kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Kata Salman Al-Farisi, innal ilma kathir wal umru kathir. Ilmu itu banyak, yang mau kita pelajari ini banyak sekali. Sedangkan umur kita, usia kita sedikit. Artinya kalau kita mempelajari semuanya, nggak cukup waktu kita. Terus apa yang kita lakukan? Prioritaskan ilmu yang bermanfaat bagimu di akhirat. Yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya. Ilmu tentang akhlak, ini penting sekali bagi kita. Ya, prioritaskan. Ya, apalagi sekarang banyak online, banyak ini, banyak. Seorang harus fokus. Ya. Bertahap dari dasar-dasar terlebih dahulu. Ya, jangan kemudian loncat. Kemudian di antara adab yang sangat penting juga, yang terakhir adalah amal. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengamalkan ilmunya. Ya. Jangan sampai dia menuntut ilmu kesana kemari, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Inti dari ilmu itu adalah amal. Ilmu itu hanya wasilah, sarana. Intinya adalah amal. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kita tidak mungkin beribadah kecuali dengan ilmu. Makanya kita diperintahkan untuk berilmu karena ini sarana agar kita bisa beribadah dengan benar. Tapi intinya adalah ya amal. Bukan ilmu itu sendiri. Buktinya orang-orang Yahudi berilmu, tapi mereka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Ya, ilmu itu sarana. Tujuannya, intinya adalah amal. Makanya hendaknya bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Ingat, kita pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang telah kita pelajari. Apakah kita sudah mengamalkannya atau belum?
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergeser dua kaki anak seorang hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya yang ditanya wa an ilmihi, ya, fima fa'al, tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan? Sudahkah dia mengamalkan? Ataukah ilmu hanya sekedar pajangan bagi dia? Hanya untuk bangga-banggaan. Ya. Nah, ini. Dahulu para ulama salaf apabila belajar ilmu, maka mereka berupaya untuk mengamalkannya. Sehingga ada perubahan pada diri mereka setelah belajar ilmu agama. Kata Hasan al-Basri, "Kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dzalika fi basarihi wa tahassuihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa silatihi wa zuhdihi." Adalah seorang di antara kami apabila dia belajar ilmu, maka tidak lama ya dari itu akan terlihat pada pandangannya, artinya dia menundukkan pandangan dari hal yang haram, dari kekhusyuannya, ketika dia sholat terlihat khusyuk, lisannya, kata-katanya dia jaga, kontrol, tangannya tidak berbuat zalim, sholatnya ya semakin bagus, ya semakin sesuai tuntunan Rasulullah. Wasilatihi, demikian juga dia akan menyambung silaturahminya. Wazuhdihi, dan dia zuhud. Ya, jadi ini para ulama ussalaf, mereka mengamalkan ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita apabila mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Ya, nah, kalau kita tidak mengamalkan, ilmu tersebut akan hilang dari kita. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak kepada amal. Kalau dia mau, ya akan melekat bersamanya. Tapi kalau tidak mau, maka ilmu akan pergi, meninggalkan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita sering dengar pengajian, sering ikut program ya di televisi dan sebagainya, baca di tulisan dan sebagainya, amalkan. Ya. Nah, ilmu itu bukan cuma sekedar wawasan, cakrawala, pengetahuan saja. Tapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang diamalkan. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Ya, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penuntut ilmu yang berakhlak dan beradab. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.